Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Story yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang seorang sahabat mulia, seorang pemuda yang membanggakan, seorang pengantin satu malam yang dimandikan malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita kenal dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang luar biasa, di mana para sahabat-sahabat tersebut hidup dan menjalani kisah perjuangan masing-masing dalam membela Islam. Salah satu dari jajaran sahabat yang luar biasa hebat itu terdapat nama Hanzalah bin Abu Amir, seorang pemuda pemberani yang kisahnya dipenuhi dengan semangat yang tinggi. Hanzalah adalah putra dari Abu Amir bin Sifi, pemuka kaum Aus, seorang bangsawan dan hartawan yang disegani dan dihormati oleh kaumnya. Sore itu sama seperti sore-sore biasanya, tetapi tidak bagi Hanzalah radhiyallahu anhu. Hari ini adalah hari impiannya. Ia mempunyai janji khusus pada sore itu, hari yang telah lama ia nantikan. Hari di mana ia berjumpa dengan istri tercinta, Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Hari ini adalah hari ketika mereka berdua menjadi pengantin yang penuh bahagia. Takdir Allah Ta'ala mengantarkan Hanzalah kepada kebaikan. Menikah dengan kekasihnya Jamilah, di mana pagi harinya Perang Uhud menawarkan sesuatu antara benci dan cinta. Keengganan berpisah dari kekasihnya dan kerinduan akan pahala syuhada dan gugur di medan jihad meninggikan kalimat Allah. Hanzalah pun bermalam bersama istrinya. Ia tidak tahu pasti apakah ini pertemuan atau perpisahan bersama sang kekasih. Hanzalah bin Abu Amir menikah dengan Jamilah putri Abdullah bin Ubay sehari sebelum perang Uhud pecah, yakni pada malam Jumat. Baru sehari ia menginjakkan kakinya di taman surga dunia, serta baru beberapa saat dia merasakan kenikmatan bergaul dengan istrinya. Keesokan harinya, ia harus berpisah dengan teman hidupnya itu, sebab genderang perang telah berbunyi. Hingga pada suatu titik di kala fajar, panggilan berperang menggema di seluruh langit Madinah. Terdengar sayup-sayup seseorang yang berseru dan mengundangkan panggilan perang. Suara itu semakin keras dan semakin keras. Tidak ada lagi yang bisa mengelak dari fakta bahwa pasukan Abu Sufyan sudah berbaris di luar kota Madinah dan bersiap untuk menyerang. Dalam keadaan junub, tidak menunggu mandi, dia bangkit. Di tengah air mata sang kekasih dan kerinduan hati yang haus akan pandangan istri tercinta, dia bangkit. Sementara kerinduan masih berdenyut seiring detak jantungnya. Rindu kepada saat-saat bertemu, yang kemudian berlalu begitu saja dan berubah menjadi angan-angan semata. Hanzalah pamit dan mengucapkan selamat tinggal kepada sang istri dengan hati-hati dan wajah yang tetap tenang. Sang istri merasa bangga melihat sang suami menggunakan pakaian perang karena terlihat gagah dan menawan. Setelah selang beberapa menit, sepasang mata kekasih yang berhadapan itu pun hilang, bersamaan dengan berangkatnya sang suami dari halaman rumahnya. Hanzalah berangkat. Dia telah menjadikan hawa nafsunya seperti tanah yang terinjak oleh kakinya. Cinta yang besar mengalahkan semuanya. Hanzalah menang melawan dirinya. Hanzalah menang melawan Hanzalah.
Hanzalah menang atas Hanzalah. Jamilah yang menyadari suaminya menerima panggilan jihad, dengan tergesa-gesa langsung ikut keluar dari rumahnya, sembari menatap punggung suami yang dinikahinya beberapa jam yang lalu. Dia pun mendoakan kepada Allah jalan yang terbaik untuknya. Hanzalah sang mujahid, sang pengantin satu malam, telah bangkit menenteng senjata menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyusun barisan pasukan, menyusun barisan hati untuk dijual di jalan Allah. Hanzalah turun ke pasar surga dan peperangan pun mulai berkecamuk. Pada serangan gelombang yang pertama, pasukan muslimin berhasil menggagalkan serangan pasukan musuh. Namun sayangnya, para pasukan pemanah tidak menghiraukan amanah Rasulullah untuk tetap berada di pos masing-masing. Pasukan pemanah tersebut dengan sengaja turun dari perbukitan dan ikut mengumpulkan harta rampasan perang dari para pasukan kafir Abu Sufyan yang sudah mati. Hal ini mengakibatkan turunnya penjagaan dan berkurangnya pengawasan di beberapa sektor, hingga pada akhirnya kaum muslimin tidak menyadari serangan lanjutan yang datang dari arah belakang. Manakala penjual berubah menjadi pembeli, maka timbangan peperangan pun berbalik. Orang-orang musyrik merangsak maju dengan barisan yang kuat. Dalam perang yang lebih kita kenal dengan nama Perang Uhud tersebut, Rasulullah mengomandokan untuk bertahan sebisa mungkin. Tidak butuh waktu lama, hingga pada akhirnya pasukan muslim pun terpojok. Serangan tak terduga itu tidak bisa diantisipasi, hingga pada akhirnya mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan di kubu kaum muslimin. Meskipun begitu, kaum muslimin yang tersisa bertahan sekuat tenaga, mencoba sebisa mungkin melindungi Rasulullah SAW agar tidak terbunuh. Di sisi lain, Hanzalah bin Amir mengamuk sejadi-jadinya. Dia menebas dan menumpas banyak sekali kaum kafir Quraisy. Para sahabatnya yang gugur seakan memberi semangat untuknya agar bisa menghabisi Abu Sufyan dan pasukannya. Di sela kecamuk medan peperangan itulah, pandangan mata Hanzalah bin Amir bertemu dengan mata Abu Sufyan. Tidak selang beberapa lama, hingga pada akhirnya mereka terlibat pertarungan satu lawan satu. Abu Sufyan yang kala itu menunggangi kudanya sesegera mungkin maju menerjang. Namun Hanzalah dengan lihai berlari dan menebas kaki kuda Abu Sufyan dengan pedangnya, membuat Abu Sufyan jatuh dan tersungkur ke tanah. Melihat kesempatan tersebut, Hanzalah pun segera mendekati Abu Sufyan yang tidak berkutik dan bersiap mengibaskan pedangnya. Abu Sufyan menyadarinya. Dia tahu bahwa kini dia sudah tidak bisa berkutik saat kilauan pedang berdarah milik Hanzalah sudah mengincar dirinya. Tidak ada yang dilakukan Abu Sufyan selain meminta tolong. Keberuntungan masih memihak Abu Sufyan kala itu. Salah satu pasukannya, yaitu Shaddad bin Al-Aswad, mendengar teriakan komandannya dan segera mendekat. Hanzalah mematung, karena yang ia tahu saat itu hanyalah rasa sakit yang terasa dari tengkuknya. Dia berhasil dilukai oleh Shaddad bin Al-Aswad. Hanzalah tersungkur ke tanah. Hanzalah radhiyallahu anhu pergi meninggalkan kita, meninggalkan darah yang harum, membangunkan jiwa kita yang tertidur, dan melecutkan semangatnya, mengajarkan bagaimana menunggang kuda-kuda syahadah. Dalam perang tersebut, kaum muslimin mengalami kekalahan. Entah berapa banyak korban yang berjatuhan. Saat darah sudah menyatu dengan tanah dan suara gesekan pedang berganti dengan suara angin semilir, para sahabat mulai mencari dan menghitung-hitung berapa banyak korban yang gugur. Dikala mengurus banyaknya jasad yang berguguran, mereka menyadari tubuh Hanzalah yang terbujur kaku di salah satu sudut bekas medan perang. Perang telah usai.
Para mujahidin berjejer menyaksikan saudara-saudara mereka yang telah membeli surga dengan jiwa-jiwa mereka. Tangan mereka meraba-raba jasad Hanzalah yang berlumur darah. Mereka heran dengan tetesan air yang menempel di dahinya, menetes dari ujung rambutnya, mengingatkan pada air mata Jamilah yang bersedih. Tetesan air itu masih menjadi misteri tak terpecahkan oleh para sahabat. Seandainya mereka tidak mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku melihat para malaikat memandikan Hanzalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan embun di dalam bejana-bejana perak." Kabilah Aus, kabilah Hanzalah selalu membanggakannya. Mereka berkata, "Di antara kami terdapat seseorang yang dimandikan malaikat. Dialah Hanzalah bin Abu Amir. Di antara kami terdapat seseorang yang jasadnya dilindungi oleh lebah. Dialah Asim bin Sabit. Di antara kami terdapat orang yang kesaksiannya disamakan dengan kesaksian 2 orang. Dialah Huzaimah bin Sabit. Dan di antara kami terdapat orang di mana arasy Allah Maha Rahman bergoncang karena kematiannya, yaitu Sa'ad bin Mu'az." Sungguh luar biasa, dikarenakan dedikasi dan cintanya kepada Islam, Hanzalah bin Amir rela meninggalkan istri yang baru saja dinikahinya untuk berangkat jihad. Dalam keadaan junub, karena di malam hari menemani istrinya, Hanzalah tetap berdiri di medan perang dengan gagah berani, hingga pada akhirnya, di kematiannya, para malaikatlah yang menunaikan kewajiban Hanzalah dengan memandikan jasadnya. Subhanallah.